Nah, teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita jumpa di studio. Jadi lama sudah nggak jumpa studio. Nah, hari ini kita bincang-bincang di studio Suka-Suka. Khususnya di kantor sekretariat ya, kelompok Tani Bonsai Demek Indonesia. Nah, buat teman-teman seluruh Nusantara yang datang ke Bali, silahkan mampir. Atau yang belum daftar, jadi anggota kelompok Tani, silahkan daftar segera. Nah, karena event The Max berkelanjutan terus, apalagi nanti bulan Maret ini. Door Fresh Sertifikat Tanah. Yang jelas pohonnya masuk tanggal 9 dan 10 pohon masuk ya, Maret 2025. Kalau teman-teman mau kirim secara online pohonnya atau lewat JNT silahkan. Alamatkan sekretariat boleh. Nah, nanti gen diterima oleh para panitia The Max. Nah, itu luar biasa. Yang jelas semangat selalu berkarya. Ya, ikuti event-event sebelum menuju final The Max. Nanti akan diumumkan habis Road to The Max di Sanur ya. Nah, nanti hukuman The Max itu bulan apa? Karena mengingat cuaca. Nah, sekarang kita diskusi. Tadi kita reporting satu. Nah, reporting nih, sahabatku. Kita dapat semigi satu yang kita rawat sudah lama. Ganti pot. Nah, posisi kondisi seperti ini. Habis pengawasan lama, pohon tetap subur meskipun musim hujan. Nah, memang tantangan kita di musim hujan ini. Karena musim hujan tuh teman-teman pohon sendiginya biasanya daunnya pada rontok. Kenapa? Ya, jadi pengalaman kita selama ini, selama riset saya ya, untuk terkait dengan perawatan sendigi, memang riskan sekali dengan air hujan. Biasanya kendalanya yang pertama itu kalau akar sudah mulai agak penuh, kena curah hujan yang lebat, nah zat asamnya kan tinggi sekali. Itu berpengaruh sekali dengan kesehatan pohon. Secara otomatis daun akan menguning, apalagi yang lambat membilas atau menyiram. Tapi nggak usah stres ya. Nanti cuaca terang, cerah lagi, dia akan kembali subur. Yang penting jaga sistem perawatannya. Baik itu pola pemupukannya, ganti media, tetap harus jaga. Biar pohonnya tetap terjaga dan cepat matang. Nah ini nih, kita dapat karakter seperti ini. Tuh, keringannya bagus. Teman-teman perhatikan. Karakternya. Keren pokoknya. Keren habis buat teman-teman semua. Nah, sini kita melakukan tahapan juga. Nah, ini berapa ini? Kita udah lakukan pemotongan ya. Nah, belum kita arahkan ya. Terus sini juga di belakang lakukan cutting ini juga. Nih yang depan udah cutting juga kita. Yang cutting juga yang di sini. Bagaimana karakternya proporsinya kita dapat. Asik ini size-nya medium. Size-nya medium belum tertata rapi. Nanti kalau kita sudah desain rapi, tata rapi, nah, bagus keren. Nah, tinggal besarkan mahkota di sini. Jadi kita buat mahkota ini semakin penuh, tinggi, wah keren kok. Oke, kita kembali ke programan waru karena lama sudah nggak pantau-pantau warunya nih. Nah, ini jumpa lagi bagi yang program waru, sahabat pecinta waru, terutama program budidaya. Semangat selalu untuk budidaya ya. Salam The Max selalu di hati buat teman-teman. Jadi kita rancang program terkait investasi kita. Mari kita berinvestasi di dunia bonsai, khususnya desain pohon-pohon The Max. Karena The Max berkelanjutan akan hadir di seluruh Nusantara. Nah ini salah satu waru yang kita program, yang mana dulu kita dapat dari Pak Mantebo Bonsai ya. Yang mana programnya masih kecil dulu di sana, kita titip desain-desain, sekarang sampai fondasinya seperti ini akarnya. Ya, batang akar bagus. Nah, teman-teman udah tahu ini akar bagus lah pasti kan. Jadi video sebelum-sebelumnya akarnya mencengkram ini semua bagus. Nah, ini buat teman-teman semua. Nah, yang kita perhatikan sekarang proporsinya, percabangannya. Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Nah, di sini mungkin adik-adik yang baru nonton atau yang baru ikut ya, atau subscribernya Pak De ya, suka-suka yang baru. Nah, jadi di sini kita proses pohon di atas pot.
Yang mana awalnya kita lost, titip di salah satu teman yang pendesain juga, Pak Mantebo Bonsai. Nah, teman-teman yang lewat ke Bali silahkan mampir. Karena beliau juga budidaya waru sangat banyak. Nah, silahkan pilih-pilih. Nah, saya pilih salah satu, masih kecil ya programnya di sana. Dan ini cabang belum ada. Dan desainnya sama Pak Man juga. Nah, kita dapatkan hasil, dapat cabang dan terusannya. Nah, habis itu kita angkat, kita program di atas pot ini waru ini. Nah, setelah kita program di atas pot, kita dapat hasil seperti sekarang ini. Nah, tentunya ini butuh proses. Yang mana saya sering berbicara tentang tahapan. Nah, disinilah kita bicara tahapan. Tahapnya seperti apa. Dan hasilnya seperti apa yang kita dapat. Ya, teman-teman udah wujud fisiknya, lihat sendiri seperti apa hasilnya. Nah, kira-kira kalau pohon desain seperti ini, rugi nggak kira-kira ke depan kita untuk merawat? Apalagi kita jual. Kira-kira peminatnya kalau udah desain seperti ini, banyak nggak peminatnya? Nah, tentu itu jawabannya buat teman-teman yang program. Jadi kita ke depannya terkait desain pohon demek bukan hanya memprogram asal program. Yang kita terapkanlah bagaimana konsep yang kita terapkan di program kita biar nilai investasi pohon kita itu naik dan meningkat. Nah ini, kalau desainnya udah bagus, ya, so pasti pembeli pasti mengejar. Karena lain cerita, kalau uang mencari pohon beda lagi ceritanya daripada pohon mencari uang. Nah, terapkan teman-teman di sana. Nah, di sini bincang-bincang kita hari ini kita perhatikan. Nah, ini kan ada terakhir kita ada pengelosan di sini. Ada pengelosan karena ini kan masih kecil, dulu kita los, sekarang los. Nah, udah saatnya kita melakukan pemotongan. Kenapa? Karena ini bagian atasnya dirasa sudah cukup. Kalau kita ini potong, nah ini potong, otomatis ini tumbuh akan tambah bengkak juga, tambah besar juga. Biar nggak sampai over sekali, karena ini pada bagian atas. Nah, kalau dirasa cukup kita akan potong. Oke? Nah, ini saatnya udah motong, karena perbandingan ini udah lumayan besar ya. Dan ini udah besar juga, perbanding ini dengan ini lebih besar nanti ini sudah. Tapi kalau kita biarkan ini over dia. Posisi saatnya kita loss ini nanti. Loss ini bagian untuk memenuhi bagian di mahkota. Nah ini nih. Nah menurut teman-teman cantik nggak warunya kira-kira nih? Sudah seperti ini. Nah, apalagi kalau dijual murah, mungkin banyak orang yang ngejar juga nih teman-teman. Nah jadi waru ini simpelnya untuk Gadi Media juga nggak susah ya. Nah cuman ada yang bertanya, jadi penggemarnya atau subscribernya suka-suka, bagaimana pengangkatan waru Pak Deh dari posisi ground? Yang paling aman tetap yang belum terbiasa tetap melakukan pemotongan bertahap ya pada akar. Jadi mungkin antara 4 akar atau 3 akar dipotong duluan pendek. Di bawahnya kasih kokopit. Kokopit dulu kita mencari akar serabut. Nah, di saat kita cek kontrol 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akar serabut udah tumbuh, udah banyak. Baru melakukan pemotongan yang lain. 2 tahap boleh. Jadi posisi akar udah aman narik, jadi enggak ada risiko. Nah di saat pengangkatan ke pot pun pohon tuh enggak stres, ya. Jadi udah tumbuh akar, baru kita lakukan pemotongan. Setelah potong kasih kokopit lagi sampai akar serabut penuh. Karena ada yang bertanya buat teman-teman, biar menghindari untuk risiko. Buat senior atau teman-teman yang terbiasa jangan diketawakan ya, karena kembali pengalaman ya. Tapi yang jelas adik-adik kita ada yang bertanya itu berisiko pohon itu katanya mati. Hindari itu, oke? Selesai itu. Nah, kembali ke objeknya yang lain. Nah, di sini saatnya kita udah melakukan pemotongan. Ini proses pohon dari kecil di pot sampai sekarang sudah jadi pot. Nah, seperti ini hasilnya. Kita udah berapa perantingan yang dapat ya, cabang, anak cabang, ranting udah dapat di pot. Seperti ini. Ternyata waru itu simpel sekali perawatannya di pot. Nah, sekarang saatnya kita harus melakukan pemotongan ini. Karena kemarin saya perlu berbagi, kita tumbuh dulu. Nah, banyak yang takut melakukan pemotongan. Tapi Pak De riset sekarang di sini, realitanya ya. Jadi kita biarkan, maaf Pak De pakai tangan kiri. Jadi di sini kita biarkan tumbuh dulu. Setelah tumbuh tidak begitu besar. Nah, idealnya kalau nggak salah kemarin segini ya, atau segini ya. Jadi kita potong. Potong pendek tujuannya biar mecah. Nah, kalau orang teman-teman bilang kalau potong mau nggak besar Pak De? Tapi realitanya, nah setelah kita potong, riset kita praktekkan sekarang, kita biarkan 2, jadi besar ini. Terbukti kan? Berarti motong pun mau dia besar kalau waru, kita udah praktekkan.
Saya rasa sancang juga bisa. Cuman jangan yang di cabang aja. Kalau cabang tetap menyesuaikan cabang pertama ini, kedua ini tetap menyesuaikan pada batang dulu. Oke? Nah, kalau ini buktinya kita riset sudah dapat. Jadi potong ternyata tumbuh. Gimana? Kita praktekkan potong? Nah, kita potong sekarang karena dirasa sudah cukup. Jadi di sini tambah lagi 2, mekar, penuh jadi di sini. Jadi kita praktekkan langsung. Ya, kita udah potong. Kita buang, ya. Nah, ini. Habis melakukan potong ini, jangan lupa isi ini salep kambium. Oke, kita udah potong. Jadi potongnya agak mundur dulu. Nah, seberapa butuh nanti ada tuna satu ini yang dipakai, ini bisa potong pendek lagi. Sesuaikan kebutuhan. Nah, di sini juga. Gimana? Teman-teman perhatikan sekarang. Cantik? Nah, bagi yang mau komentar silahkan komentari atau lewat WA boleh juga. Kita sering-sering untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini pentingnya ada kelompok tani. Kalau ada kelompok tani berkembang atau terwadahi, tentunya kita lebih gampang memberikan edukasi atau memberikan informasi terkait dengan perkembangan pemasaran, terkait dengan kemajuan pohon Demex, atau terkait dengan desain-desain pohon, atau dengan pohon-pohon apa yang laris di saat musim ini. Cuman kalau terkait dengan konsep sih rata-rata bagus semua ya. Nah, jangan lupa di Demex udah ada varian untuk kontes ya. Ada Sito, Mame Sumo, Ekstrim, dan Panorama. Jangan lupa itu. Dan jangan lupa juga door prize-nya tetap luar biasa, menantang. Yang jauh-jauh silahkan kirim secara online. Jangan takut, jangan gentar. Nah, terus kita informasikan, nah lewat video ini, Pak informasikan, bagi para peserta Road to the Max yang ada ke depannya, event-event, pohon yang mau dijual, boleh mencantumkan harga di belakangnya. Dan nomor telepon. Kenapa diizinkan? Karena sekarang kita nggak bisa membatasi kebebasan, keterbukaan terkait dengan pemasaran dan bisnis. Ya, karena memang Demek arahnya memang tujuannya mesejahterakan masyarakatnya, kelompok taninya. Ya, jadi teman-teman silahkan cantumkan nomor telepon dan harga pohon. Karena kami selalu di acara Road to Demek itu mengundang para kolektor untuk hadir supaya yang punya dana silahkan belanja. Biasanya keterbatasnya apa? Jadi di saat melihat pohon itu bagus, dia tertarik. Dilihat belakangnya tidak ada harga dan tentunya nomor telepon enggak. Nah, ini kan membatasi mereka untuk ruang gerak cari informasi. Tapi dengan harap kita di program Demek ini menghadirkan atau memberikan informasi harga dan nomor telepon. Nah, tentunya harapan kita komunikasi lebih cepat. Dari peminat pembeli itu hasratnya lebih tinggi akan menghubungi langsung pemiliknya. Langsung nego. Tentunya harap kita cepat laku. Jadi untuk ikut event-event Demek dan Road to Demek tidak hanya mencari sertifikat. Bagi teman-teman buat pencinta dan penggemar di Demex, satu sisi untuk kontes, satu sisi juga untuk bisa memasarkan pohonnya. Oke, siapa tahu lagi berbaring enak, lagi santai-santai ditelepon sama pembeli. Itu luar biasa. Kata indahnya apa? Berapa harganya? Nah, bisa ditawar nggak? Ini yang paling indah sering kita dengar di dunia bonsai. Nah, saya rasa itu buat teman-teman ya. Tadi kita udah berbagi. Yang jelas hari ini kita membahas selalu waru ini. Dan kita udah pruning ya. Udah pruning, rutin lakukan pruning karena menghindari kelemapan yang ada, apalagi musim hujan. Justru kalau Pak D di studio, rata-rata kita pruningnya di musim hujan ini. Baik itu sendigi, baik itu waru atau yang lain. Karena juga keluar juga kemana ya kalau musim hujan. Ya mending sih merawat pohon, pruning. Nah, jadi untuk disikat juga boleh atau pakai steam semprot ya. Insek rutin ya dilakukan setiap bulan sekali untuk pencegahan. Kalau yang sancang bisa 2 minggu sekali. Yang tentunya selalu berjaga-jaga. Harga pohon Demek semakin melambung. Sito pun tidak terbendung. Nah, luar biasa. Nah, tentunya kelas-kelas sudah banyak. Silakan siapkan pohonnya. Saya harapkan buat teman-teman keterbukaan, transparan, apalagi pengundian door prize secara terbuka. Semua berpeluang untuk mendapatkan sertifikat tanah. Ya, tidak memandang pohon bagus dan jelek. Karena door prize diundi.
Buat yang terbaik, terbagus, ada lagi piala-piala yang lain menantang. Tentunya ada voucher juga. Oke, hari ini ya. Jadi untuk pembahasan baru sampai di sini. Jangan lupa selalu ganti media, jaga kesuburan pohonnya, rawat terus untuk biar cepat jadi. Salam The Mix, sehat selalu, luar biasa.